Assalamualaikum, halo semua. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan pertama ada Arlina sama Mustafa dengan NPM 111, yang kedua ada Faira Azara Dwi Putri dengan NPM 112, yang ketiga ada Khairul Tunisa dengan NPM 119, yang keempat ada Ragilana Sitanala dengan NPM 120, yang keenam ada Hastari Nurfidayanti dengan NPM 138, dan yang terakhir Amalia Indah Hanifa dengan NPM 142. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan materi mengenai pertemuan pendidikan dan pembangunan. Apa sih pertemuan pendidikan dan pembangunan itu? Mari kita simak penjelasannya. Pengertian pendekatan pendidikan. Pendekatan pembelajaran adalah suatu gagasan atau prinsip sebagaimana terdapat dalam pengertian kegiatan pembelajaran. Di bawah ini ciri-ciri pendekatan pembelajaran. 1. Merupakan sebuah filosofi atau landasan, yaitu sesuatu yang berkaitan makna atau hakikat pendidikan. Landasan yang berusaha menelaah masalah-masalah pokok dalam pendidikan. Ada berbagai aliran filsafat antara lain idealisme, realisme, praktisme, Pancasila, dan sebagainya. Kedua, merupakan sudut pandang. Dapat disimpulkan bahwa pendekatan pembelajaran adalah pandangan atau sudut pandang berupa rencana awal untuk menentukan pelaksanaan proses pembelajaran dalam menerapkan perlakuan atau tindakan kelas yang akan digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. 3. Serangkaian gagasan untuk mencapai tujuan tertentu. Serangkaian gagasan tersebut dapat dilakukan dengan upaya meningkatkan pengembangan kemampuan profesionalisme pembelajar. 4. Jalan yang ditempuh untuk melakukan pembelajaran, yaitu dengan bagaimana seorang guru memahami hal-hal yang terkait dengan langkah-langkah pembelajaran yang meliputi analisis tujuan pembelajaran, analisis sumber belajar, analisis karakteristik siswa, dan menetapkan tujuan pembelajaran dan isi pembelajaran. Jenis pendekatan pembelajaran. Yang pertama ada pendekatan teacher center. Pada pendekatan ini, pembelajaran berpusat pada guru sebagai seorang ahli yang memegang kontrol selama proses pembelajaran dalam aspek organisasi, materi, dan waktu. Guru bertindak sebagai pakar yang mengutarakan pengalamannya sehingga dapat menstimulus perkembangan siswa. Lalu yang kedua ada pendekatan student-centered. Pendekatan student-centered mendorong siswa untuk mengajarkan sesuatu sebagai pengalaman praktik dan membangun makna atas pengalaman yang diperolehnya. Pusat pembelajaran diserahkan langsung ke peserta didik dengan supervisi dari guru. Lalu di sini ada macam-macam pendekatan pembelajaran. Yang pertama yaitu pendekatan kontekstual atau CTL. Lalu pendekatan ekspositori, pendekatan induktif, pendekatan deduktif, pendekatan konstruktivisme, pendekatan pemecahan masalah atau problem solving, pendekatan open-ended, pendekatan scientific, yang terakhir pendekatan inquiry. Hubungan pendidikan dan pembangunan. Yang pertama, pendidikan merupakan bagian penting dari pembangunan ekonomi. Pendidikan merupakan bagian penting dari pembangunan ekonomi. Mengapa dikatakan demikian? Dikarenakan pendidikan dapat menciptakan suatu pola pikir pembaruan atau inovasi dan dapat menggunakan teknologi sebagai landasan dari pembelajaran online untuk nantinya bisa menghasilkan tenaga kerja yang handal. Hal ini nantinya akan mempengaruhi tingkat produktivitas tenaga kerja yang berdampak pada peningkatan pendapatan nasional. Berbagai kajian akademis dan penelitian empiris menunjukkan bahwa pendidikan bermanfaat baik bagi sumber daya manusia maupun iklim bisnis. Yang kedua, peran pendidikan dalam membangun sumber daya manusia. Pada dasarnya, pendidikan berlangsung seumur hidup. Dalam artian, pendidikan seumur hidup atau belajar seumur hidup bukan berarti kita harus terus sekolah sepanjang hidup kita. Namun, pengertian belajar di sini bukan hanya berada dalam ruangan atau lingkungan pendidikan seperti sekolah contohnya, tapi belajar itu bisa dilakukan di semua tempat, semua situasi, dan semua hal.
Atau juga bisa diartikan, pendidikan berlangsung seumur hidup itu adalah proses pendidikan secara kontinu, berlangsung tanpa batas waktu dan tempat, yaitu mulai sejak lahir sampai akhir hayat manusia. Selanjutnya, kita tidak dapat memungkiri kontribusi besar pendidikan terhadap pembangunan, meskipun hasil langsungnya tidak terlihat. Ada masa tunggu yang lama antara memulai bisnis dan melihat hasilnya. Sumbangan pendidikan terhadap pembangunan dapat dilihat dari berbagai segi, di antaranya segi sasaran, lingkungan, jenjang pendidikan, dan pembidangan kerja. Segi sasaran pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar yang ditujukan kepada peserta didik agar menjadi manusia yang berkepribadian kuat dan utuh serta bermoral tinggi. Tujuan pendidikan adalah untuk membantu siswa menjadi orang yang berwawasan luas dan sehat yang memiliki kepribadian dan moral yang kuat. Jadi, tujuan dari citra manusia yang dapat menjadi sumber bagi pembangunan manusia. Segi lingkungan pendidikan. Klasifikasi ini menunjukkan peran pendidikan dalam berbagai lingkungan atau sistem. Lingkungan keluarga sebagai pendidikan informal, lingkungan sekolah sebagai pendidikan formal, lingkungan masyarakat sebagai pendidikan non-formal, atau dalam sistem pendidikan prajabatan dan dalam jabatan. Segi jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan meliputi pendidikan dasar, basic education, pendidikan lanjutan, menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan sangat erat kaitannya dengan pembangunan. Pendidikan itu sendiri adalah usaha manusia dan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang mendukung pembangunan. Sedangkan pembangunan adalah usaha manusia dan dapat mendukung pendidikan, seperti pendidikan, penelitian, penyuluhan, dan lain-lain. Pendidikan menduduki posisi sentral dalam pembangunan karena sasarannya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Yang pertama ada peranan pendidikan dalam pembangunan nasional, yang kedua ada peranan pendidikan dalam bidang pembangunan ekonomi, yang ketiga ada peranan pendidikan dalam membangun sumber daya manusia, dan yang terakhir ada pendidikan berwawasan kependudukan. Nah, itu dia sedikit pemaparan materi oleh kelompok kami. Dan dari materi ini bisa disimpulkan bahwa pendidikan mempunyai misi pembangunan. Mula-mula membangun manusianya. Selanjutnya manusia yang sudah terbentuk oleh pendidikan menjadi sumber daya pembangunan. Pembangunan ini masuk baik yang bersasaran lingkungan fisik maupun bersasaran lingkungan sosial, itu diri manusia itu sendiri. Jika manusia memiliki jiwa pembangunan sebagai hasil pendidikan, maka diharapkan lingkungannya akan terbangun dengan baik. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Thank you and see you the next video. Bye-bye.